Masa subur itu bisa dibilang kurang lebih minus 3 hari dari waktu ovulasi atau sampai 1 hari sesudah ovulasi. Saya Dr. Wisnu Setiawan, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis fertility dan endokrinologi. Saya bekerja di Morula IVF Tangerang. Kalau pada laki-laki sih nggak usah pusing ya. Kalau dia ejakulasi, dia mengeluarkan sperma, bisa dibilang di situ masa subur ya. Jadi setiap dia melakukan ejakulasi itu akan dihasilkan sperma yang bisa membuahi si sel telur. Nah, kalau pada wanita masa subur ini terbatas, hanya sekitar 1 sampai 2 kali 24 jam dalam tiap siklus ya. Nah, waktunya untuk menentukan waktunya tergantung dari siklus haid masing-masing wanita. Pada wanita yang memiliki siklus haid yang teratur, katakanlah 28 hari, itu gampang sekali. Kurangin aja 14 hari, maka masa suburnya 14 hari dari haid yang akan datang, yang berarti pada hari ke-14. Namun, begitu juga misalnya siklus 30 hari, 30 kurangin 14, berarti hari ke-16. Siklus 32 hari, 32 kurangin 14, berarti hari ke-18 dan seterusnya. Namun masalahnya jarang sekali wanita ini memiliki siklus haid yang teratur. Ya, kadang-kadang bulan ini 28 hari, bulan depan 30 hari, bulan berikutnya lagi 31 hari. Jadi pada kasus seperti ini rumus yang tadi tentu saja tidak bisa kita gunakan. Ada beberapa cara untuk menentukan masa subur yang diantaranya yang satu dengan pemeriksaan USG secara berkala. Nah, di situ dokter akan memantau perkembangan sel telur, diikuti ukurannya mencapai ukuran yang optimal sampai ditemukan adanya tanda-tanda ovulasi atau pecahnya sel telur. Pada hari ditemukan adanya pecahnya sel telur, hari tersebutlah kita tentukan sebagai masa subur. Ya. Terus cara yang lainnya adalah dengan pengukuran kadar hormon. Ada hormon-hormon tertentu yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan kapan masa subur terjadi pada seorang wanita. Ya, yang paling bisa digunakan adalah hormon LH atau luteinizing hormone. Ini ada beberapa sediaan, ada yang bisa pengukurannya bisa dengan menggunakan pengukuran kadar LH di dalam darah ataupun kadar LH di dalam urin. Jadi mams di rumah ini bisa menggunakan metode-metode ini untuk memantau kapan kira-kira terjadi masa subur. Nah, masa subur ini juga ditentukan oleh usia hidup sel telur dan usia hidup sperma. Pada umumnya sel telur itu akan bertahan hidup dalam 1 kali 24 jam. Ya, sedangkan sperma itu bisa mencapai 3 kali 24 jam atau 72 jam. Jadi masa subur itu bisa dibilang kurang lebih minus 3 hari dari waktu ovulasi atau sampai 1 hari sesudah ovulasi dengan patokan seperti itu. Apabila berhubungan 3 hari sebelum ovulasi, spermanya masih bisa hidup dan membuahi sampai pada saat ovulasi, atau 1 hari sesudah ovulasi apabila sel telurnya masih hidup dan terjadi hubungan suami istri, si sel sperma bisa membuahi sel telur. Jadi kurang lebih seperti itu cara menentukan masa subur.